Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Turnamen catur Gasimov Memorial juga sudah selesai tadi malam kawan. Fabiano Caruana keluar sebagai juaranya setelah mengalahkan Richard Rapport di babak tambahan tiebreaks Armageddon. Mereka melanjutkan babak tambahan atau tiebreaks karena total perolehan poin mereka sama kawan, mengemas 24 poin setelah sesi rapid dan blitz selesai. Berikut inilah game Armageddon mereka kawan, langsung kita ke atas papan. Hitam dipegang oleh Richard Rapport mendapatkan waktu 4 menit. Putih dipegang Caruana mendapatkan waktu 5 menit. Tapi jika permainan berakhir miss, maka hitam yang akan menang. Caruana mengawali permainan dengan pion D4 dan pion E6 balas Richard Rapport, kuda F3 dan kuda F6, gajah F4 pembukaan London System. Ini adalah permainan blitz, saya juga tidak akan lama-lama mengulas permainan ini, kita akan satu-satu saja, akan saya berikan analisa di momen-momen tertentu saja kawan yang cukup krusial. Pion C5 dibalas pion E3 memperkuat posisi pion pusat, sekarang gajah E7, selanjutnya kuda D2 dan pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion. Di sini hitam rokade dan pion C3 memperkuat posisi pion pusat. Pion B6 berencana menempatkan gajah mungkin di petak B7 atau langsung bertukar gajah terang nantinya. Di sini gajah D3 dan ternyata Richard Rapport ingin bertukar gajah terang. Memang posisi gajah terang putih ini cukup mengganggu kawan di diagonal ini, mengincar pion H7 ataupun petak H7. Ini akan membuat posisi kuda ini nanti sedikit pasif untuk menjaga petak H7. Oleh karena itu pada posisi ini Richard Rapport langsung menantang pertukaran gajah terang. Walaupun memungkinkan kawan gajah tadi dimainkan di petak B7, masih ada game-game yang memainkan langkah gajah B7. Di sini ada beberapa game yang memainkan langkah pertukaran langsung, ada paling banyak kawan dimainkan oleh putih, atau gajah ini ditarik mundur ke C2, atau bahkan menteri juga ke petak C2 terlebih dahulu, menantang pertukaran di petak D3. Tapi Caruana langsung menerima tantangan pertukaran gajah dipukul balik oleh kuda. Caruana rokade, selanjutnya kuda C7, pion A4 untuk mengontrol petak B5 ini kawan, agar pion ini tidak didorong maju, nanti bisa disikat dan menciptakan pion lemah di petak atau di lajur A nanti. Di sini kawan ada beberapa game sebelumnya yang sudah mencapai posisi seperti ini, di mana hitam selalu membalas dengan langkah pion D6. Tapi di sini Richard Rapport bermain dengan pion A6 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11. Berencana untuk mendorong lagi pionnya nanti ke depan kawan dan lajur A nanti akan terbuka menantang pertukaran beteng. Caruana merespon dengan pion C4 memperkuat posisi petak B5. Sekarang pion D5 lanjut Richard Rapport untuk menantang pion putih agar putih tidak mempunyai pion mayoritas di sayap menteri. Di sini tadi kawan, langkah pion maju satu peta atau beteng bergeser ke C8 merupakan pilihan utama daripada memainkan pion D5 ini. Memang tujuan Richard Rapport adalah ingin memecah struktur pion putih agar putih tidak mempunyai pion mayoritas di sayap menteri ini. Tantangan ditolak, Caruana bermain dengan pion B3, pion maju ke peta A5 merupakan pilihan terbaik versi Stockfish. Di sini pion D pukul pion C4 dipukul balik oleh pion B. Sekarang pion B5, pion A pukul pion B5 dipukul balik oleh pion dan Caruana bertukar beteng dipukul balik oleh kuda. Selanjutnya Caruana tidak memukul balik kawan, mendorong pionnya maju ke C5, menciptakan pion bebas yang saling terkoneksi dengan saudaranya dan membuat pion lemah bagi hitam di lajur B. Tapi juga pion ini jika dijaga dengan baik mungkin bisa merepotkan putih nantinya kawan. Di sini kuda hitam D5 mengancam gajah, gajah mundur. Kuda A bergerak ke C7, berkoneksi dengan saudaranya, membentuk relasi yang kuat. Menteri ke B3 menghadang pergerakan pion. Menteri hitam A8, mungkin persiapan untuk menantang pertukaran menteri di peta A4. Dibalas beteng B1 dan beteng hitam C8. Selanjutnya kuda E4 dan dibalas dengan pion B4. Dan nanti pion ini dijaga oleh kuda di petak D5 dan kuda satunya bisa bergerak, mungkin seperti itu. Pion H4 lanjut Caruana memberikan ruang bagi raja ataupun juga mendapatkan kontrol di petak G5 ini. Dibalas dengan pion H6 melakukan hal yang sama untuk memberikan ruang bagi raja agar tidak ada ancaman di baris belakang.
dibalas kuda E5. Selanjutnya kuda hitam B5 mengincar pion. Di sini menteri bergerak ke F3 yang merupakan langkah kesalahan kawan atau yang tidak akurat. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini Richard Rapport tidak melihat kesempatan untuk menyerang balik kawan. Memang terlihat posisi menteri putih ini sedang mengincar pion F7 dengan melepaskan pion D4-nya. Tapi ancaman ini direspon dengan langkah beteng F8 melindungi pionnya, sebuah langkah yang logis. Dia melewatkan langkah kemenangan kawan atau paling tidak sebuah kesempatan untuk mendapatkan perwira putih dengan pion F5. Nanti setelah kuda putih ini pindah, nanti kudanya bisa pukul pion D4. Tapi jika respon dari putih melangkahkan menteri ke peta D3 kawan, melindungi pion juga berbalik sama-sama memberikan ancaman bagi kuda masing-masing. Kuda hitam akan lompat ke peta A3 menyerang beteng jika tidak ingin kehilangan beteng. Setelah beteng naik, pion akan mendapatkan kuda. Dan hitam akan lebih baik dengan variasi seperti ini. Atau setelah pion F5 tadi dimainkan oleh hitam mengancam kuda, kuda mencoba pindah, maka kuda hitam bisa mendapatkan pion D4 menyerang menteri. Jika menteri bergerak ke H5 untuk tetap memberikan ancaman di peta F7, simple beteng bisa mengantisipasinya di sini kawan. Dan seperti yang kalian lihat, hitam akan unggul satu pion dan posisinya pun sangat bagus kawan. Menteri nanti siap bergerak ke peta atau ke baris ini. Di sini juga ada kuda yang mengontrol peta E2. Sangat kompleks juga nanti pergerakan hitam dengan variasi seperti ini. Tapi Richard Rapport tidak melihat kesempatan kemenangannya kawan. Dia merespon dengan beteng F8 melindungi pion. Dibalas dengan menteri D3 melindungi pion juga mengancam kuda. Di sini kuda ke C3. Melakukan kesalahan lagi kawan. Niatnya mengancam beteng, tapi disikat oleh kuda putih, dipukul balik. Dan selanjutnya kuda ke D7 mengancam beteng. Beteng bergerak ke D8, menggerakkan beteng ke lajur C lebih baik daripada ke lajur D ini kawan. Di sini kuda ke B6 mengancam menteri, juga menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, menteri bergerak ke A5 untuk tetap melindungi pionnya. Baru kemudian mungkin kuda pukul kuda. Mungkin itulah rencana Richard Rapport. Tapi langsung memukul kuda tadi kawan sebelum menteri ke A5 merupakan pilihan terbaik. Tapi langkah ini sudah dipilih oleh Richard Rapport dengan menteri A5, dibalas dengan kuda pukul kuda, dipukul balik menggunakan beteng. Memukul balik menggunakan pion sedikit lebih baik, walaupun memang terlihat akan menciptakan pion-pion yang terpisah. Di sini Caruana melanjutkan dengan mendorong pion C6-nya dan gajah ke D6 menantang pertukaran. Tantangan diterima, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya beteng B8 skak. Ini memaksa menutup dengan beteng karena sudah dicegah kawan petak pelariannya oleh menteri putih. Jadi di sini terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh menteri dan menteri pukul pion C3. Lihat kawan, Fabiano Caruana unggul satu pion dan mempunyai pion bebas yang tinggal 2 petak bisa promosi. Di sini menteri hitam ke C7, dibalas menteri ke C5. Persiapan kawan di langkah berikutnya untuk bergerak mendukung pion maju ke depan untuk mengadu pionnya. Didahului oleh pion F6, pion D5, pion pukul, dipukul balik skak. Raja bergeser ke F8, selanjutnya menteri ke E6. Tidak terburu-buru kawan untuk menantang pertukaran menteri karena pasti akan diterima, dipukul balik, dan raja hitam ini mempunyai kesempatan mendekati pion putih nanti. Oleh karena itu, menteri E6 membatasi ruang gerak raja hitam, dibalas dengan menteri D8, sekarang pion G3. Untuk memperkuat bangunan pion juga membuat ruang bagi rajanya. Menteri hitam C7, pion H5, menteri D8 hanya mondar-mandir menterinya, dibalas raja G2, menteri C7 lagi, raja ke F3 mulai membantu serangan, menteri kembali D8, pion G4, menteri mondar-mandir saja, raja ke E4 dan menteri hitam kembali ke D8. Barulah sekarang menteri ke D7 menantang pertukaran menteri. Jika tantangan ini sekarang diterima kawan, maka akan dipukul balik. Memang rajanya bisa mendekati pion putih, tapi raja putih siap mendekati pion kalian yang ada di sayap raja ini. 3 pion ini akan habis, paling tidak 2 pion kawan yang akan habis, dan putih nanti akan melenggangkan pion di sisi kanan papan. Jika diteruskan, raja ambil pion, raja putih bergerak mendekati pion G, dan seterusnya
kalian bisa bermain dengan pion F4 terlebih dahulu untuk membatasi ruang gerak Raja Hitam agar tidak maju ke depan. Nanti kalian bisa mengambil pion yang ada di lajur G. Dan sudah jelas pada posisi ini pun putih bisa menang kawan. Tapi saat ada tantangan pertukaran menteri, Richard Rapport menolak menggeser menterinya ke B8, dibalas dengan pion C7. Di sini menteri ke A8 skak. Melakukan skak di petak B1 sedikit lebih baik kawan untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan skak yang berulang terus. Jika diteruskan mungkin jadi seperti ini. Bila kalian melakukan skak di petak B1 tadi, Raja akan berusaha mendekati pion yang promosi di depan itu kawan. Dan sampai di sini saya rasa tidak perlu saya lanjutkan lagi. Memang kalian masih bisa melakukan skak yang berulang. Atau bisa mengepin pion agar pion ini tidak didorong maju atau melakukan skak di peta ini. Tapi tetap saja kawan dilanjutkan. Putih akan bisa mempromosikan pionnya nanti. Saya tidak akan melanjutkan lagi langkah-langkah seperti ini. Yang pasti pada posisi seperti ini. Saat pion C7 mengancam menteri hitam. Menteri ke A8 skak. Raja ke F4, dan pada posisi ini sudah tidak ada skak lagi yang bisa didapat oleh hitam kawan, kecuali dia mengorbankan menterinya secara percuma di peta A4. Dan di langkah berikutnya ancaman skak mat atau paling tidak pion promosi dan dipukul balik oleh menteri putih dan sudah game over. Tapi di posisi seperti ini dia melakukan skak di peta A4. Saya rasa langkah menteri ke A4 ini bukan langkah blunder kawan, tapi memang disengaja oleh Richard Rapport untuk mengakhiri permainan seperti ini. Dipukul oleh menteri putih dan di posisi ini Richard Rapport menyerah. Itulah kawan permainan Armageddon antara Fabiano Caruana versus Richard Rapport. Sebagai pemegang hitam, Richard Rapport mempunyai kesempatan untuk menahan permainan dengan remis saja bisa menang. Tapi akhirnya Fabiano Caruana lah yang keluar sebagai pemenangnya sebagai pemegang putih dan menjadi juara di turnamen Gasimov Memorial. Selamat buat Fabiano Caruana. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.